Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza C. Suryanata yang merupakan Head of Research NNH Korindo Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Liza, selamat sore, apa kabar Ibu? Selamat sore Mas David. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga sudah meluangkan waktu pada sore hari ini Ibu Liza. Langsung saja kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang perdagangan hari ini setelah menyentuh ke level intraday tertingginya, baik posisi penutupan juga beberapa kali mencatatkan rekor dalam beberapa hari terakhir. Indeks harga saham gabungan cenderung tertekan, pergerakannya fluktuatif, range pergerakannya masih di 76 dan 7.700-an. Bagaimana analisis Anda, terutama pola pergerakan indeks harga saham gabungan usai menyentuh ke level tertinggi di sepanjang masa? Oke, ya, jadi saya rasa apa yang terjadi beberapa hari belakangan ini atau sepekan actually ya, sudah dari sejak tanggal 20 September IHSG ini memulai pullback-nya dan saya rasa ini adalah gerakan yang cukup normal untuk istilahnya ambil nafas jenak gitu. Jadi setelah dari sekitar awal Agustus itu kita menapaki kenaikan yang cukup ini adalah rally untuk pricing in keputusan pemotongan suku bunga The Fed ya. Dan sebelumnya bahkan kita sempat disajikan dengan kejutan dari RDG BI sendiri. Tidak terduga-duga ada pemotongan sebesar 25 pips. Dan kemudian The Fed-nya juga potong suku bunga dengan besaran yang lebih tinggi daripada yang dikira, yaitu 50 pips. Nah, jadi kemudian berhubung juga ada sedikit sentimen yang agak kisruh ya dari saham brand yang ada isu dengan FTSE Russell. Terus belakangan baru kemarin freshnya adalah stimulus China yang keluar dan ini berakibat mungkin fund manager belanja dulu ke indeks Hang Seng, Hong Kong dan Shanghai Composite yang PE rasionya jelas lebih murah daripada kita. Jadi pullback belakangan hari ini memang wajar terjadi. Baik, kondisi ini akan berlangsung berapa lama Ibu Liza? Apakah ini hanya bersifat jangka pendek saja dan kemudian range pergerakan indeks harga saham gabungan dalam 2 hari terakhir hampir mirip ini. Apakah kondisi ini akan berlanjut untuk beberapa waktu ke depan? Oke, untuk berlanjut berapa hari ke depan mungkin ya kita nggak tahu pastinya kapan. Nah, tapi kalau kita analisa dari let's say arus masuk dana asing ya. Nah, masuk dana asing beberapa hari yang lalu sempat saya lihat secara year to date itu sudah positif, net buy sekitar 7 triliun something. Nah, cuman ya 7,8 triliun something year to date ya posisinya. Nah, cuman memang beberapa hari terakhir ini apalagi kemarin sempat dilanda oleh net sell yang cukup signifikan. Dalam satu hari aja net sell asing itu hampir mencapai 2 triliun. Nah, tapi saya rasa posisi ini mungkin tidak akan berlangsung lama karena secara long term, secara year to date maksudnya, asing sudah belanja cukup banyak di market kita ya. Jadi kalau kembali saya flashback ke bulan Juni, saat itu posisi mereka masih net sell sekitar 30 triliun something. Nah, kalau hari ini di bulan September berarti dalam jeda waktu sekitar 3-4 bulan saja mereka sudah bisa mencatatkan net buy sebesar hampir 8 triliun, berarti untuk selama 3-4 bulan terakhir mereka sudah belanja cukup banyak. Dan saya rasa belum saatnya juga untuk asing keluar dari kita. Jadi konsolidasi ini mungkin hanya akan berlangsung sampai IHSG at least indeks menemukan supportnya yang solid. Saya rasa ada di sekitar angka 7.600 sampai 7.500. Dan itu menurut saya bisa kita gunakan sebagai kesempatan untuk buy on weakness. Oke. Untuk esok Bu, arahnya kemana? Singkat saja.
Untuk besok masih wait and see, terutama juga karena sedang menunggu data penting dari Amerika. Jadi hopefully cukup flat saja dengan support di area 7670, 7650 itu berusaha untuk dipertahankan. Baik, saham-saham perbankan big cap hari ini kembali dilepas Ibu Liza. Apakah Anda memang melihat pemindahan dana asing yang cukup banyak masuk di perbankan big cap ini untuk sementara memang dialihkan terlebih dahulu seperti Anda katakan tadi kepada China dengan stimulusnya dengan posisi harga mereka lebih murah dibandingkan dengan pasar domestik? Oke, di satu sisi kita bisa bilang demikian secara fundamental, tapi secara teknikal, let's say kalau misalnya kita sebut saja emiten BBRI ya, sahamnya, harga sahamnya, ketika 2 hari yang lalu dia mencapai harga 5575 itu sebenarnya secara teknikal sudah mencapai area resistance ya, Oke, dan dinamika market ini justru di sini menariknya Mas David ketika ya, harga saham ini turun-turun lagi, maka kita punya kesempatan untuk beli di harga supportnya mereka kembali. baik. Which is untuk BBRI sebenarnya sudah cukup dekat di area supportnya. Ini bisa ditunggu di sekitar harga 5.000. Tadi hari ini terendah 5075. So besok kalau mereka masih turun sedikit ke angka bulat 5.000 sebagai level psikologis, justru menurut saya ini kesempatan untuk collect. Oke, dan tampaknya ini sekaligus menjawab pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Bu Liza, ada Bapak Purnomo. Selamat sore, BBRI sudah bisa belikah? Tadi juga sudah disampaikan di level support 5.000 yang bisa diperhatikan untuk BBRI. Selanjutnya kita bergeser ke BBNI, Bu. Kebetulan juga ada penanya yang masuk ini. Saya akan coba lihat pertanyaan datang dari Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat. BBNI sudah di angka 4970. Apakah di hold atau disarankan untuk taking profit? Mohon pertimbangannya untuk BBNI. Penutupan hari ini di 5.600. Profitnya sudah cukup lumayan, Ibu. Mungkin takut ini akan terpangkas dari posisi profit yang sudah ada saat ini. Strateginya mungkin? Closing di 5.600. Ya. Oke. Ambil posisi di 4970. Oke. Congratulations Bapak untuk posisinya yang sudah floating gain ya. Dan sebenarnya berkat penutupan BBNI hari ini di 5.600 itu kayaknya berhasil ditarik lagi ke atas ya pas penutupan ya. Tadi low-nya sempat itu ada di sekitar 5450. Nah, ini masih aman Bapak di jalur uptrend dari BBNI. Artinya kembali safe di atas support MA20. Ini berarti Bapak masih bisa hold, tapi Bapak besok perhatikan ya, kalau misalkan dia closingnya di bawah harga 5575, nah itu adalah pertanda pertama Bapak untuk mulai kurangi posisi. Tapi kalau masih bisa di atas 5.600, 5.700 itu Bapak masih boleh let your profit run. Oke, untuk BBNI Bapak Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita bergeser ke BBCA sebentar, Ibu Liza. Hari ini koreksi cukup dalam di 1,38%. Tapi kalau kita bandingkan dengan saham-saham perbankan big cap lainnya, secara teknikal BBCA pelemahannya lebih ke arah terbatas, Ibu. 10.700, 10.800 ini masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini jika dibandingkan dengan posisi perbankan big cap lainnya koreksi yang cukup dalam. Sebenarnya ekspektasi apa investor terhadap BBCA ini? Oke, jadi mungkin kalau kita intip fundamentalnya sejenak, BBCA dan juga Bank Mandiri mereka punya growth yang paling tinggi di kelasnya dan juga NPL yang lebih terkendali. Jadi kalau karena ini diakibatkan oleh kebanyakan debitur mereka itu berasal dari corporate ya. Corporate ternyata punya kemampuan bayar kredit mereka itu lebih lancar daripada BBRI yang lebih menyasar kepada debitur UMKM. Ya. Nah, ini punya level pertumbuhan dan juga NPL yang level pertumbuhan yang lebih rendah. Tapi NPL-nya lebih tinggi. Nah, berarti di sini dianggap BBRI lebih punya banyak risk daripada BCA dan juga Mandiri. Nah, akibatnya memang harga saham BCA ini cenderung lebih stabil karena valuasinya juga sebenarnya udah cukup tinggi sih, Mas David.
dengan kemarin posisi hampir mencapai 11.000 ya, 10.950 itu peaknya. BCA masih relatif aman, terkendali di jalur uptrendnya, support juga ada di sekitar 10.500 yang terdekat. Jika masih ada di atas harga itu, maka untuk long term investor tidak perlu terlalu urgent untuk jual. Lain halnya kalau tembus ke bawah 10.300, nah mungkin disarankan untuk kurangi posisi. Baik, analisis dari beberapa saham perbankan big cap. Ibu Liza, sebelum kita update posisi penutupan sesi kedua, saya mau bergeser ke brand terlebih dahulu, Ibu. Hari ini berbalik arah menguat, meskipun masih bergerak di level 7 ribuan begitu. Pelemahannya sudah cukup dalam, nilai kapitalisasi juga turun dan sudah disalib kembali oleh BBCA. Kemana arah selanjutnya untuk saham brand, Ibu Liza, yang pernah sempat di atas 11 ribuan? Oke, ini karena ada story di belakangnya yang cukup buat kita orang market juga cukup sulit untuk mencernanya begitu ya, karena ada sedikit sengketa dengan FTSE Russell gitu istilahnya. Jadi untuk pergerakan kedepannya saya rasa brand ini kalau saya baca secara teknikal dia perlu menguji level resisten terdekat itu ada di 7.500 ya. Seandainya dan supportnya itu nggak heran kenapa kemarin berhentinya di sekitar 5.500 6.000 karena per kejadian kemarin waktu dia kena FCA itu di situ adalah posisi reboundnya, jadi kita tinggal pakai level low tersebut sebagai support juga. Nah, mengenai potensi naiknya itu mungkin kedepannya kita perlu coba level resisten 7.500 untuk ditembus oleh brand dan kemungkinan naiknya secara Fibonacci retracement aja kita bacanya ya. Target berikut ada di sekitar angka 8.000, angka bulat of course, dan kemudian 8.900 sampai 9.000. Nah, saya rasa segitu dulu untuk membaca pergerakan brand jangka pendek. Oke, analisis untuk brand dalam jangka pendek. Ibu Liza, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona hijau, tipis saja di 0,05%, di mana di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan, indeks harga saham gabungan ditarik ke atas dan ditutup di 7.744,516. Level tertinggi di hari ini di 7.763,081 dan level terendah indeks harga saham gabungan sempat ke 7.600-an, tepatnya di 7.673,048. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Seperti MNC 36 melemah di 0,64%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,89%, LQ45 melemah dalam di 0,68%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Rotasi sektor kembali terjadi, kesehatan menguat di 2,29%, terkait dengan beberapa sentimen tertentu, kebijakan dari pemerintahan baru nantinya. Kemudian juga ada properti menguat di 2,01%, ada PANI masih melaju kencang hari ini. Transportasi dan logistik melemah di 0,79%, konsumsi non-primer melemah di 0,41%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham hari ini yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan dari teknologi ada Goto. Akhirnya berhasil ditutup di level 70 pemirsa. Sudah cukup lama sepertinya level ini tidak disentuh di posisi penutupan untuk Goto. Kemudian juga ada brand menguat di 7.300, tadi pun juga sempat kita ulas. PANI melesat ke 11.800 dan MDKA juga menguat ke 2.500-an, tepatnya 2.590 rupiah per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Hari ini saham-saham yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, perbankan big cap, BBRI, BBCA, tadi pun juga sempat kita ulas. Kemudian saham grup Prayogo Pangestu, ada PTRO tertekan ke 13.900, dari pekan terdekat ada Java melemah di 1.430 rupiah per saham. Itu dia updatean penutupan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali.